Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak IT Channel. Salam untuk dulurku semuanya. Salam damai untuk dunia persilatan di Indonesia dan khususnya bela diri di Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang bela diri ya. Sebetulnya unggahan ini itu sudah lama ya, tapi saya mau reaction sekarang ya, menanggapi tentang status atau unggahan dari seseorang di Facebook di grup komunitas bela diri Indonesia ya. Dia mengatakan ya, ini membanding-bandingkan ya antara pencak silat dengan karate. Ini bukan untuk menjelek-jelekkan atau membanding-bandingkan ya. Saya cuma mengomentari bahwasanya di status itu atau unggahan tersebut membandingkan antara pencak silat dengan karate, di mana karate lebih efektif dan mematikan dibanding pencak silat budaya asli Nusantara. Nah, ini dia postingannya ya. Teman-teman bisa membaca sendiri tentang postingan tersebut ya. Tentang postingan tersebut dibaca tentang status tersebut ya. Oke, menyikapi hal tersebut. Nah, kita sebagai praktisi bela diri, baik dari pencak silat dan bela diri lain seperti karate, taekwondo, kungfu dan lain-lain, itu kalau kita pengen efektif, pengen jago ataupun mematikan, itu tergantung diri kita sendiri ya. Kita mau berlatih dengan giat, berlatih dengan tekun, ya pokoknya berlatih dengan giat, teratur dan istiqomah ya, insya Allah lah kita mempelajari bela diri tersebut akan mendapat hasil dari kita latihan tersebut. Bukan berarti kalau pencak silat itu tidak ada jurus-jurus mematikan. Di pencak silat selain dilatih dengan bela diri, juga ada kesenian atau seni dan ya intinya teman-teman lihat sendirilah ya. Di pencak silat itu ada seni dan juga filosofi yang ada di pencak silat dan sejarah. Bahkan dulu di masa kerajaan dulu, pencak silat itu dibuat untuk prajurit kerajaan untuk menyerang musuh atau mempertahankan diri di kerajaan tersebut. Jadi jangan salah bahwa pencak silat itu juga ada ilmu bela diri secara fisik dan juga ada bela diri secara istilahnya ya karomahan ataupun bela diri tenaga dalam dan lain-lain sebagainya kan. Jadi jangan membanding-bandingkan ya. Kalau kita pengen jago, kalau pengen kita bela diri kita lebih efektif ataupun mematikan, tergantung kita sendiri ya. Kita mau berlatih dengan giat, istiqomah dan juga melatih seni bela diri kita agar baik, agar terlatih kan gitu kan. Jadi poinnya seperti ini ya, jangan membanding-bandingkan silat dengan bela diri lain seperti taekwondo, karate dan lain-lain. Itu tergantung diri kita sendiri ya. Jangan membanding-bandingkan, nanti kalau dibanding-bandingkan kok malah jadi yang enggak kan gitu kan. Kita salinglah menghormati, saling menghargai ya kan, dan jangan mencela. Nah, di setiap perguruan itu punya jurus masing-masing, atau di bela diri lain punya gerakan mematikan masing-masing ya. Kita tetap menghormati ya, kita tetap menghargai budaya-budaya tersebut atau bela diri lain ya. Bahkan di Indonesia pun ribuan perguruan yang ada di Indonesia ini ya, perguruan silat ya. Dan tentunya di Indonesia pun juga bela diri dari negara lain juga banyak di Indonesia. Kita tetap berdekatan, tetap merangkul lah, tetap menghormati satu sama lain. Jadi nggak ada membeda-bedakan. Intinya bela diri itu kan ya selain membentengi kita sendiri atau membela diri kita sendiri, juga bisalah mengayomi di sekitar kita ataupun di negara ini kan gitu.
jangan menyepelekan bela diri lain. Kita saling menghormati. Ya kalau kepengen pengen jago atau kepengen kondang, ya dilatih diri kita sendiri lah. Dilatih diri kita sendiri kan gitu. Oke, untuk postingan kedua ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, postingan tersebut teman-teman bisa cerna sendiri ataupun bisa membaca, memahami postingan tersebut ya. Oke, ini pemahaman saya ya, ini pendapat saya. Dari yang postingan kedua ini, ya ini ada betulnya dan juga ada yang saya nggak enak kan ya, tapi juga ada betulnya bahwa pencak silat sekarang sama dulu itu beda jauh ya. Dulu itu ya teman-teman bisa lihat sendiri atau lihat komen tersebut, ya ada benarnya kan gitu. Istilahnya gini, kita sekarang ataupun orang sekarang belajar pencak silat itu selain dibuat untuk bela diri juga dibuat untuk gaya-gayaan ya. Bahkan punya ilmu sedikit sudah dibuat tampilkan kesombongan, punya ilmu sedikit sudah menantang atau petentang-petenteng, menantang kono, menentang kini, dan akhirnya membuat kegaduhan antar pesilat atau antar perguruan pencak silat di Indonesia. Ya contohnya sudah banyak ya, melibatkan antara perguruan-perguruan. Ya itu tadi, ada orang yang sudah mempunyai ilmu, masih yang mempunyai ilmu sedikit tapi sudah menyombongkan diri atau merasa ilmunya sudah tinggi, jadi dia menantang kono menangkini, membuat onar, membuat provokasi, dan akhirnya menyebabkan terjadinya pertikaian antar perguruan pencak silat. Nah teman-teman bisa memahami kan ya, bedanya dulu sama sekarang ya. Dulu kalau orang-orang itu di pencak silat itu dibanyakkan tirakat ataupun ada syarat-syarat yang lain yang tentunya sama orang sekarang itu abot atau berat dilaksanakan atau dilakukan anak-anak muda sekarang. Ya tentunya beda lah dulu sama sekarang, tapi ilmu itu tetap ada sampai sekarang masih ada, tapi tertentu ya. Ya intinya dari postingan awal sampai akhir itu juga ada hikmahnya ya, agar kita lebih giat untuk berlatih, agar kita giat untuk mengembangkan atau melestarikan pencak silat budaya di Indonesia ini agar tidak punah dan terpinggirkan oleh bela diri lain ya. Tentunya bukan untuk menyudutkan bela diri lain, tapi intinya ini pendapat saya, agar pencak silat di Indonesia ini terus berkembang dan memperbaiki kualitas di dunia bela diri Indonesia, di dunia tentunya ya, agar terus berprestasi ya, agar terus membanggakan bela diri asli Indonesia ini, yaitu pencak silat. Tentunya kita belajar dengan ilmu padi, semakin berisi akan semakin merunduk. Yang intinya kita mempunyai ilmu yang tinggi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, itu semakin merunduk, tidak menyombongkan diri, dan jangan meniru ilmu jagung. Semakin berisi semakin tinggi, semakin tegak atau semakin merasa tinggi kan gitu. Jadi semakin berisi jangan menyombongkan diri lebih tinggi dan lebih tinggi. Ya intinya itulah, teman-teman bisa mencerna tersebut. Demikian dari saya, mungkin ini ya ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan ya. Tentunya kita sebagai pesilat ya harus memperdepankan perdamaian ya yang tersebut, dan kita harus memahami filosofi di dalam pencak silat tersebut. Oke, demikian dari saya. Salam damai untuk dulur-dulurku semuanya yang ada di Nusantara ini, di dunia ini, di Indonesia ini. Salam untuk dulurku pencak silat di Indonesia, dan salam untuk dulurku bela diri di seluruh Indonesia dan di dunia. Salam damai, semoga tetap kita bersatu, kita tetap satu. NKRI harga mati. Kita harus membela negara kita agar terhindar dari hal-hal yang ingin memecah belah diri kita. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.